gangguan yang dihadapi oleh peserta didik ya. Jadi artinya teman-teman harus membedakan antara identifikasi kasus dan identifikasi masalah. Ingat, kalau kasus ini sifatnya lebih ke hambatan. Hambatannya apa? Penglihatan. Hambatannya apa? Hambatannya gangguan emosi dan tingkah laku. Tapi ketika masuk identifikasi masalah, itu artinya teman-teman mengenali masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik ya. Artinya ini harus dipahami antara kasusnya apa, kemudian masalah yang dihadapinya apa. Karena ingat, hambatan penglihatan meskipun kasusnya sama. Bu, ini ada 4 anak, dia mengalami hambatan penglihatan. Tapi masalahnya sama atau beda? Bisa jadi berbeda. Setiap anak tuh pasti masalahnya berbeda. Meskipun di kelas Anda nanti mungkin hambatan penglihatannya sama 2 orang. Ataupun di kelas Anda nanti 2 siswa atau peserta didik punya hambatan pendengaran ya. Tapi ketika identifikasi masalah itu bisa beda. Bisa jadi satunya mungkin bahasanya lebih baik karena mungkin intervensi dari keluarganya lebih dini gitu, lebih cepat, lebih awal. Kemudian mungkin siswa yang satunya Bu, dia lebih percaya diri ya. Kemudian dia desibelnya, kehilangan pendengarannya cuma berapa desibel. Tapi di satu sisi siswa satunya itu punya pengalaman yang berbeda. Ternyata Bu, dia bahasanya sangat terbatas. Bahasa isyarat juga masih sangat terbatas. Nah, itu yang dinamakan identifikasi masalah. Ingat ya, meskipun anaknya punya kasus yang serupa, tetap teman-teman mereka punya kebutuhan yang berbeda. Makanya kenapa di SLB itu meskipun misalnya SLBA ya untuk hambatan penglihatan, siswanya ada 7. Dan biasanya 7 juga PPI-nya. Program pembelajaran individualnya juga sama 7. Satu anak, satu program. Karena kenapa? Karena sekali lagi, masalah yang mereka hadapi itu tidak sama. Artinya sangat heterogen. Sehingga guru menyesuaikan dengan apa yang mereka akses. Nah, ini adalah tahapan identifikasi secara langsung yang teman-teman nanti bisa lakukan ya, yang teman-teman bisa lakukan ketika nanti jadi guru. Ingat kita identifikasinya bukan secara baku ya. Kalau asesmen baku biasanya dari dokter, biasanya dari psikolog. Nah, tapi kalau kita guru asesmennya nggak baku. Kita bilangnya asesmen non official mungkin ya, artinya asesmen pendidikan, asesmen yang cuma kita lakukan oleh seorang guru. Nah, yang pertama dari tahapan identifikasi ini, teman-teman harus melakukan namanya screening. Ini sebenarnya tidak saya sampaikan secara mendalam ke mahasiswa PGSD karena memang bukan mata kuliah teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh yang penting kenal siapa sih ABK. Nah, ini yang penting. Tapi ini saya sedikit spill karena saya pikir ya mungkin teman-teman juga perlu tahu ya karena ini mata kuliah yang sangat mendalam. Ini 4 SKS teman-teman mata kuliahnya. Kalau teman-teman mau ngambil di PKH, ini asesmennya 4 SKS, itu 1 semester. Jadi kalau kuliahnya dari jam 1, beresnya jam 5 sore. Nah, ini saya sampaikannya sekilas. Yang penting teman-teman punya sedikit gambaran bagaimana untuk mengidentifikasi sebagai seorang guru ya. Jadi enggak terlalu mendalam, tapi saya sampaikan saja. Nah, yang pertama kita lakukan adalah penjaringan, namanya screening. Screening, kalau kita dengar screening artinya sekilas. Kita jaring tuh kayak misalnya teman-teman menjaring sesuatu, itu namanya kita jaring dari secara keseluruhan. Contoh misalnya di kelas itu ada 30 siswa, ya. Bu, saya mau mengidentifikasi apakah ada anak yang mengalami kesulitan apa misalnya. Kesulitan bahasa dan komunikasi. Teman-teman mau tahu siapa saja anak yang mengalami hambatan bahasa dan komunikasi. Oke, kita lakukan screening, penjaringan namanya. Screeningnya seperti apa? Kita cek, misalnya teman-teman ngajar kelas 3 SD ya. Misal, contoh teman-teman ngajar kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu pembelajaran bahasanya sampai sejauh mana sih? Kurikulumnya sampai mana? Pasti ada kurikulum ya. Kalau teman-teman ngajar kelas 3, kurikulum bahasa, misalnya bahasa Indonesia. Dan bahasa dan komunikasi dia sudah sejauh mana. Nah, itu yang teman-teman lihat. Kemudian kurikulumnya teman-teman
buatkan instrumen. Instrumen dalam artian instrumen komunikasi atau bahasa. Nah, setelah dibuatkan instrumen, teman-teman nanti diberikan ke anak-anak ini secara keseluruhan. Itu namanya screening. Kita kasih tuh tesnya. Tesnya apa? Ya, tes kita yang buat soal yang tadi. Kita berikan semuanya, seluruh siswa kita berikan, kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya apakah ada siswa yang mungkin nilainya mungkin kita punya standar ya. Biasanya ada standar yang 0 sampai 40, kemudian 40 sampai 70, ada yang standar 70 sampai 100. Nah, biasanya yang 70 ataupun 60 sampai 100 itu sudah lepas tangan. Oke, anak ini tidak mengalami hambatan. Tapi ketika teman-teman lihat yang skor 0 sampai 40, wah ini anak berisiko. Berisiko punya hambatan bahasa dan komunikasi. Nah, karena berisiko ada namanya dugaan sementara. Teman-teman menduga anak ini mengalami hambatan bahasa dan komunikasi. Nah, setelah itu apa yang teman-teman bisa lakukan setelah dugaan sementara? Atau teman-teman boleh dialih tanganin, boleh nggak? Boleh. Alih tangan ini ke misalnya di sekolah ada psikolog ya, atau mungkin ada dokternya, ada psikoterapis. Di sekolah ada guru ortopedagog, artinya guru pendidikan khususnya ada di situ. Misal di sekolahnya ada semua. Nah, teman-teman alihkan ke sana. Ini saya di kelas saya menduga ada anak-anak yang mengalami hambatan bla bla bla. Tolong dibantu, apakah betul? Nah, itu namanya referral. Teman-teman mengalihkan ke orang yang lebih ahlinya atau memang ahli di bidang situ. Nah, baru nanti pada akhirnya ada namanya klasifikasi. Klasifikasi, oh ternyata memang anak ini punya hambatan, teman-teman ya. Punya hambatan di misalnya bahasa dan komunikasi, bisa jadi mungkin ada kesulitan belajar disleksia ataupun kesulitan belajar yang lainnya. Itu artinya nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi klasifikasi di sini bukan untuk melabel ya, kita nggak nge-label, oh ini anak hambatan bahasa komunikasi nih, dia. Enggak, kita nggak nge-label kayak gitu. Kita cuma pengen tahu apakah dia mengalami hambatan ini supaya kita bisa memberikan pendidikan sesuai kebutuhan dia. Ingat ya, bukan melabel. Kita tidak sedang melabel siapapun, tapi kita pengen tahu. Kalau kamu begini-begini, saya nanti kasih pembelajaran begini, begini, begini. Itu yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Nah, ini sifatnya identifikasi ini sangat alurnya sangat fleksibel. Artinya nggak harus, Bu, boleh nggak saya screening dulu baru menduga. Ini fleksibel. Boleh kok teman-teman menduga dulu. Mungkin sekilas kok anak ini pas saya ajak bicara bahasanya terbatas, komunikasinya sangat terbata-bata. Nah, itu berarti teman-teman menduga baru habis itu melakukan screening. Boleh seperti itu ya. Tapi intinya pada akhirnya kalau teman-teman butuh keahlinya harus melakukan namanya pengalih tanganan. Kerjasama maksudnya. Kerjasama betul nggak anak ini? Jadi kita nggak bisa ngejat satu kebutuhan cuma dari kita sendiri ya. Harus ada kerjasama sama dokter, kerjasama sama ortopedagog. Ortopedagog tuh guru-guru pendidikan khusus ya. Teman-teman bilangnya ortopedagog ya. Nah, kemudian kita kerjasamanya sama psikolog, fisioterapis, dan jangan lupa sama orang tua juga. Kita kerjasama sama mereka semua, pihak-pihak yang terlibat dalam kehidupan seorang anak, kemudian baru nanti jatuhnya ada klasifikasi. Klasifikasi, oh ternyata ketika kita identifikasi, oh benar anak ini mengalami hambatan bahasa dan komunikasi. Dari psikolognya juga, iya betul, dia mengalami hambatan dan komunikasi. Mungkin dari dokter anak juga, kemudian dari orang tuanya mungkin pengalaman-pengalaman orang tua, nah itu kita catat semuanya. Nah, proses identifikasi ini cukup panjang. Nah, ini yang harus guru-guru reguler miliki. Maksudnya harus dimiliki secara pengetahuan ya, supaya nanti ketika teman-teman terjun ke sekolah, kemudian nanti ketemu sama anak-anak yang dalam pikiran teman-teman saya menduga nih hipotesisnya begini. Nah, ini yang penting dilakukan ya, cara-cara tahapannya. Kita lakukan screening. Screening ingat tadi sesuaikan dengan kebutuhan kurikulum. Kurikulum seperti apa? Kita buat instrumennya tes, soal, bisa juga. Kemudian kita berikan ke seluruh siswa. Kemudian yang kira-kira menurut kita nilainya di bawah rata-rata, skor 0 sampai 40, kita
cek kembali, kita ulang lagi identifikasinya supaya lebih valid ya. Nah, nanti baru teman-teman bisa dialih tanganan, minta bantuan ataupun kerjasama dengan ahli-ahli atau pihak-pihak yang terlibat lainnya ya. Ini untuk identifikasi. Ketika teman-teman menemukan kasus-kasus yang berada di sekolah reguler. Ini luar biasa, karena biasanya di sekolah reguler, identifikasi menjadi salah satu basis. Banyak guru yang identifikasinya keliru. Makanya kebutuhannya jadi keliru ya. Makanya kenapa ini saya pengen sampaikan supaya nanti teman-teman mengidentifikasinya tepat. Identifikasi tepat, asesmen tepat. Tapi identifikasi keliru, asesmen bakal keliru. Kalau asesmen keliru, programnya sudah pasti sangat keliru. Artinya nggak sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi ini seperti sebuah alur. Alur yang sangat sistematis. Jadi kalau satunya benar sampai ke sananya benar. Tapi kalau awalnya sudah keliru sampai ke sananya jadi keliru. Nah, ini hati-hati. Identifikasi menjadi basis ya untuk teman-teman memberikan layanan terbaik buat anak-anak berkebutuhan khusus ya. Identifikasi sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu biar saya lanjut lagi. Ada nggak? Atau bisa saya lanjut? Saya lanjut dulu ya. Nah, identifikasi sebagai seorang guru apa sih yang bisa teman-teman lakukan? Identifikasi sebagai seorang guru. Oke, bisa lewat observasi. Ya, ini sudah sangat lumrah sebagai mahasiswa sudah sering Bu saya observasi gitu ya. Ini kita nggak ada observasi ya ke SLB ya? Nggak ada ya? Harusnya Iya. ada ya. Tapi waktunya keburu nggak kira-kira? Nggak keburu lagi. Waktunya mungkin terbatas ya. Nah, saya sih berharapnya teman-teman bisa observasi. Artinya, ketika bisa observasi, tapi sekarang SLB itu mau bagi rapot ya. Sudah bagi rapot, setahu saya SLB masuknya nanti pertengahan Juli baru masuk. Minggu ini minggu tenang, nggak mungkin teman-teman bisa observasi ke SLB ya. Kalau observasi ke komunitas, mungkin nggak kira-kira? Ada kemungkinan bisa nggak? Coba saya pengen tahu. Ada kemungkinan bisa nggak teman-teman observasi anak luar biasa, tapi nggak harus ke SLB? Memungkinkan nggak kira-kira dalam waktu minggu depan sekali lagi, 2 minggu ke depan? Sekali saja observasinya. Memungkinkan? Sebelumnya mohon maaf Ibu, Mm-mm. untuk kelas kami sendiri di minggu ini sedang full, ada yang Mm-mm. membuat media untuk Oke. dihakikan, terus ada bazar disnatalis untuk besok juga. Mm. Jadi sepertinya untuk di minggu ini tidak memungkinkan Ibu untuk melakukan Oke, baik. observasi. Terima kasih, Hafifah. Berarti teman-teman nggak memungkinkan buat observasi ya, karena saya mikir waktunya juga. Nah, mungkin nanti untuk UASnya nanti kita akan bicarakan kembali. Dan saya mau nanti, kami mau nantinya UAS teman-teman menghasilkan sebuah produk ya. Karena kita nggak ke SLB, waktunya tidak memungkinkan. Jadi kami harap nanti UAS teman-teman menghasilkan sebuah produk. Ya, produk apapun itu. Bisa jadi bahan ajar, bisa jadi media belajar ya, bisa jadi instrumen dan lain-lain. Itu nanti yang mungkin akan dijadikan buat UAS teman-teman ya. Nah, identifikasi kita bisa lakukan lewat observasi. Observasi, bisa observasi sebagai partisipan, peserta, juga bisa sebagai non-partisipan. Ini harus teman-teman ingat. Observasi itu banyak, ada jenisnya yang partisipan sama non-partisipan. Kita bisa melakukan observasi untuk identifikasi. Contohnya sebagai seorang guru, ya, ada anak yang mungkin teman-teman lihat kok dia secara perilaku berbeda. Nah, itu observasi. Observasi setiap hari. Observasi kan punya instrumennya. Nanti teman-teman kalau sudah bisa bikin instrumen observasi dan lain-lain, nanti di situ kita melakukan observasi, kemudian bisa juga tes. Nah, ini yang saya katakan tadi tes. Tes formal ataupun non formal. Kalau guru biasanya non formal ya. Kalau formal biasanya psikolog, mereka punya kayak misalnya tes kecerdasan, tes IQ, tes kecerdasan kayak Wechsler dan lain-lain, ataupun dokter anak. Tapi kalau guru biasanya tesnya non formal, contohnya kayak tadi bikin soal ya, bikin soal ataupun bikin instrumen lain, contohnya bikin seperti instrumennya nggak soal yang harus dikerjakan, tapi soal yang harus dilakukan. Contohnya kayak misalnya instrumen hambatan motorik.
Bisa nggak instrumennya misalnya nyuruh anak, bisa nggak anaknya berlari, atau bisa nggak anaknya jinjit-jinjitan, atau bisa nggak dia berdiri pakai satu kaki dalam waktu misalnya 5 detik dan lain-lain. Nah, ini yang saya katakan tes non formal yang teman-teman buat sebagai seorang guru. Nah, yang ketiga ada wawancara. Wawancara ini sangat penting dalam identifikasi. Wawancara ke siapa, Bu? Wawancara dong ke orang tuanya, wawancara ke wali muridnya, wawancara ke guru siapa misalnya guru yang sebelumnya megang. Misalnya teman-teman megang anak ini kelas 3 SD ya. Nah, wawancaranya ke guru yang sebelumnya, gimana sih anak ini kelas 2 SD? Mungkin atau kelas 2 SD belum teridentifikasi. Nah, teridentifikasi teman-teman pas jadi guru kelasnya. Loh, kok anak ini kayak gini ya? Nah, itu wawancara gurunya, kemudian wawancara psikolog, mungkin wawancara siapapun yang terlibat dengan anak. Kalau memungkinkan wawancara anaknya juga tidak masalah ya. Kalau anaknya sudah bisa memberikan sumber data, itu wawancara anaknya juga nggak apa-apa. Nah, ini ada beberapa alat identifikasi yang bisa teman-teman lakukan ya, nanti sebagai seorang guru. Bisa observasi, bisa lewat tes. Ingat kalau guru kita pakainya tes non formal, kemudian bisa wawancara ya. Nah, selanjutnya ini saya sedikit spill karena teman-teman nggak mungkin melakukan ini, waktunya terbatas dan juga sebaiknya sebenarnya bagus ya, cuma karena waktunya saya memahami banget ya. Jadi ini tahapannya, silahkan mungkin bisa di screenshot, dicatat juga ya, karena PPT tidak dibagikan. Nah, ini tahapan identifikasi secara umum. Jadi tahap pertama biasanya teman-teman persiapan. Kemudian ya surat izin observasi kalau teman-teman observasi. Kemudian pencarian kasus. Misalnya kasusnya Bu, saya mau cari kasusnya yang kesulitan belajar. Kesulitan belajarnya yang mana? Yang kesulitan belajar membaca. Misal ya. Nah, kemudian kajian literaturnya seperti apa? Cari itu banyak literatur ya. Baca-baca jurnal. Baca-baca sumber buku tentang anak kesulitan belajar membaca ataupun disleksia. Ini tahapan pertama. Harus kuat dulu di sini. Harus kuat di teorinya dulu. Kemudian baru ke tahap 2. Tahap 2, teman-teman mulai identifikasi peserta didik. Identifikasi, pergilah ke sekolah misalnya, kemudian identifikasinya ya tadi lewat observasi, lewat wawancara, lewat tes. Nah, dari 3 alat itu nanti muncul analisis hasil identifikasi ya. Analisis hasil identifikasi, nanti dari hasil identifikasi ada 2. Yang pertama perkembangan, yang kedua akademik. Kalau perkembangan contohnya apa? Biasanya perkembangan ini untuk anak-anak usia dini sebelum SD ya, itu kita biasanya perkembangan. Contohnya gini, asesmen perkembangan motorik, asesmen perkembangan emosi dan tingkah laku. Kan itu kita lakukan biasanya untuk anak-anak sebelum masuk sekolah dasar. Sama ada asesmen akademik. Asesmen akademik itu apa? Ada yang tahu akademik itu apa aja? Coba, apa aja akademik yang bisa kita lakukan identifikasi dan asesmen? Ya, Kognitif gitu Bu. kognitif masuk perkembangan. Kalau kognitif, asesmen perkembangan kognitif ya. Kalau akademik, apa aja biasanya anak SD itu? Bahasa mungkin Bu. Hah? Bahasa. Bahasa, bahasa masuk perkembangan, perkembangan bahasa dan komunikasi. Prestasi Ibu. Prestasi. Oke. Anak SD biasanya belajar apa? Yang dasar. Kemampuan membaca Baca, dan Bu, menulis. membaca, menghitung. Calistung, betul. Calistung membaca, menulis, berhitung. Itu yang dinamakan akademik. Jadi kalau teman-teman mau melakukan identifikasi akademik, 3 itu. Membaca, menulis, berhitung. Membaca itu ada 2 jenis ya. Membaca permulaan sama membaca lanjutan. Beda ya. Kemudian berhitung, kemudian ada juga yang terakhir satunya apa? Menulis. Menulis juga ada menulis permulaan, ada menulis lanjutan. Nah, kalau di perkembangan, kita langsung aja asesmen perkembangan motorik misalnya, asesmen perkembangan bahasa, asesmen perkembangan kognitif, asesmen perkembangan emosi dan tingkah laku. Tapi kalau dalam akademik, karena teman-teman pasti ngasih tes, betul? Kalau calistung gimana mau tahu kalau nggak ada soalnya? Kan nggak bisa. Pasti teman-teman bikin soal, bikin tes. Nah, kalau ada tes, nanti pasti ada nilai.
Kalau ada nilai, nanti kalau kita pernah belajar itu bisa nanti menghasilkan namanya frustration level. Ini level yang 0 sampai 40 tadi. Tapi untuk skor ini tergantung teori mana sih yang mau teman-teman pakai. Itu ada di buku asesmen. Yang kedua ada instruction level. Instruction level ini artinya mereka di tengah-tengah. Mereka nggak rendah gitu ya, artinya tidak terduga mereka memiliki hambatan itu, tapi mereka juga belum masuk yang mandiri. Dan yang terakhir, ada namanya independent level. Ini level mandiri. Kalau teman-teman nanti bisa melakukan identifikasi di kelas, dan kemudian setelah diskor, skor yang paling tinggi misalnya rentangan 70 sampai 100 itu dianggap independent level itu sudah dilepas. Artinya mereka tidak mengalami hambatan ya. Nah, yang perlu teman-teman cermati adalah pada bagian frustration level dan instruction level. Nanti tes sekali lagi, screening sekali lagi 2 minggu setelahnya. Apakah anak-anak yang masuk ke level instruction ini akan tetap instruction skornya misalnya tetap 40 sampai 70 atau dia menurun. Jadi skornya 0 sampai 40. Nah, ini nanti harus 2 kali screening. Kalau screening nggak bisa sekali ya. Minimal teman-teman screening itu 2 kali. Pengen tahu, biar valid datanya. Biar kita nggak salah ambil anak. Karena nanti ini akan di asesmen. Kita nggak mungkin asesmen banyak anak kan. Jadi nanti yang paling diperhatikan itu ada yang frustration level 0 sampai 40. Atau misalnya teman-teman ngambil angkanya 0 sampai 30 aja. Nggak sampai 50 ya. Nah, ini untuk teknisnya. Mungkin minggu lalu Bu Ana sudah sampaikan secara teori ya. Saya pikir sudah cukup lengkap. Identifikasi dan asesmen. Dan minggu ini saya sampaikan secara teknis bagaimana teman-teman bisa melakukan identifikasi. Ini secara sederhana aja ya. Nah, ini adalah 3 level. Jadi level yang harus teman-teman perhatikan ini yang merah itu. Frustration. Artinya mereka punya hambatan. 0 sampai 30, artinya nilai mereka 30 ke bawah gitu. Nah, itu harus teman-teman cari. Kenapa? Itu nanti ada di assessment ya. Ini hasil analisis, kemudian hasil identifikasi ini baru nanti kita masuk tahap assessment. Bu, kalau hasil frustration levelnya ada sampai 5 anak, ya kita assessmentnya 5 anak ini teman-teman ya. Jadi nggak bisa milih. Kecuali teman-teman ngerjain tugas kuliah. Karena waktu terbatas, ya udah pilih satu aja ya. Tapi ketika teman-teman jadi guru, ya semuanya harus teman-teman asesmen. Supaya mereka nggak mengalami hambatan dalam pembelajaran. Ini tahapan identifikasi ya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh untuk tahapan 1. Untuk tahapan 1 ini contoh ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti harus seperti ini. Tapi ini contoh bagaimana kita bisa melakukan identifikasi akademik. Ini akademik ya, ingat ya. Bukan yang perkembangan. Yang akademik. Contoh misalnya ini teman-teman mau melakukan asesmen kesulitan belajar berhitung. Diskalkulia ya. Ini Bu, kayaknya saya menduga kok di kelas saya ini banyak anak-anak yang nggak bisa ngitung gitu. Padahal udah kelas 5 SD, misal kelas 5 SD. Tapi kok ada anak-anak yang bahkan dasarnya aja yang digit 1 sampai 2 aja mereka masih salah-salah. Ada Bu, ada 3 anak. Nah, ini gimana tahap pertama identifikasi? Yang pertama teman-teman harus cek materi dulu. Ingat kelas 5 materi MTK-nya sudah sampai mana sih maths-nya ya, itu harus dilihat kurikulumnya. Maths-nya sudah sampai belajar mana, kemudian teman-teman harus analisis dulu kurikulumnya. Nggak bisa langsung dibuat soal, tapi harus dianalisis. Kemudian setelah dianalisis, baru teman-teman buat kisi-kisi instrumen identifikasinya. Artinya teman-teman bikin soal yang sesuai dengan kurikulum itu. Sesuai dengan materi kelas 5 ini buat anak kelas 5. Kemudian setelah dibuat soal divalidasi. Validasinya siapa? Ya biasanya guru maths ya. Atau misalnya
ya biasanya mas teachernya itu yang mereka yang validatornya, karena mereka kan lebih paham ya ini soalnya. Kan biasanya kalau guru kelas belum tentu guru matematika kan ya. Nah itu biasanya mereka validator, kemudian baru kita masuk ke pelaksanaan. Jadi yang bagian ini persiapan, ini yang biru ini itu adalah bagian persiapan teman-teman. Bagian persiapan. Nah yang kuning itu pelaksanaan. Pelaksanaannya gimana, Bu? Pengkondisian kelas. Kelasnya dikondisikan dulu. Artinya dibuat nyaman dulu. Kelasnya dibuat fun dulu. Biar anak-anak SD-nya semangat gitu ya. Artinya mereka happy. Kemudian barulah dibagi soalnya. Jadi kita nggak bilang ini ujian. Ini bukan ujian gitu ya. Ini cuma latihan aja. Jadi supaya anak-anaknya rileks. Jadi mereka nggak ngerasa berat gitu. Nggak stres gitu pas kita kasih lembar soal. Ya kita anggap ini kayak latihan. Nah, setelah dilatihan, kemudian baru kita sampaikan gimana identifikasi dan lain-lain. Baru terakhir teman-teman menilai. Lihatlah hasil mereka seperti apa. Setelah dinilai, diperiksa. Kemudian baru nanti saya bilang, analisisnya ada frustration level yang skornya di bawah rata-rata. Ada instruction level, skor mediannya di tengah-tengah ya. Ada terakhir independent level, skornya sudah di atas. Nah, yang teman-teman perhatikan ada yang merah, frustration level. Itu nanti dianalisis. Ini sekilas saja ya. Oke, nah ini tahap 2. Tahap 2 artinya ada 2 kali screening. Ingat yang tadi saya bilang nggak bisa cuma sekali, harus 2 kali minimal supaya teman-teman nanti datanya valid, nggak bias ya. Nah yang kedua ini juga persiapan lagi. Buat soalnya sama atau beda Bu? Beda, tapi kesulitannya sama. Ya, ada cara buat soal tingkat kesulitannya sama, tapi soalnya beda. Jadi nggak boleh sama lagi. Tingkat kesulitannya sama, soalnya beda. Kemudian teman-teman sampaikan lagi. Dan ingat, yang diberikan apa? Yang diberikan itu untuk yang frustration level sama bukan independent level, untuk yang instruction level. Nah, kalau independent level yang mungkin tadi sudah di atas rata-rata, teman-teman kasih aja tugas pengayaan. Nggak perlu dikasih soal yang tadi buat ngetes ya, supaya mereka nggak ngerasa, loh kok kita doang nggak dites, kok yang lain nggak. Itu kan anak-anak biasanya peka banget kan, loh Bu kok mereka dites kami nggak. Nah, itu kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi tetap yang independent level, yang skornya yang sudah di atas rata-rata tadi, mungkin ada 10 siswa itu diberikan pengayaan, diberikan juga soal tapi bukan yang sama. Kemudian yang frustration level itu diberikan soal yang selanjutnya yang teman-teman bikin lagi buat melihat benar nggak sih anak ini emang sulit. Atau jangan-jangan dia nggak sulit tapi lagi galau. Nah ini hati-hati ya. Kadang anak-anak itu bukan dia kesulitan tapi mereka lagi banyak masalah, banyak beban. Sehingga ketika ngerja bisa ngantuk. Kayak kita juga ya. Kadang ngantuk, kadang nggak masuk Bu saya lola hari ini. Atau Bu, maaf ya Bu, hari ini saya kayak beban mentalnya agak berat, jadi saya nggak fokus. Nah, ini kita kenapa screening jadi 2 kali. Kita menghindari hambatan-hambatan psikologi itu ya. Artinya kita memahami bahwa, oh kadang anak ini nggak fokus Bu. Ternyata dia pas screening kedua bagus nilainya. Oke, kita lepas. Artinya yang pertama, dia bukannya mengalami hambatan, tapi emang dia nggak fokus. Nah, ini yang harus kita cek lagi. Makanya di sini yang diambil ada frustration level, kita cek lagi apakah benar anak ini mengalami hambatan, barulah akhirnya hasil akhir kita ambil. Kita ambil, oke Bu, ketika saya screening kedua, ternyata ada 3 siswa yang memang dia mengalami hambatan berhitung. Ini yang benar-benar teman-teman ambil, kemudian kita lakukan namanya asesmen ya. Kita lakukan asesmen kepada anak ini ya. Ini untuk identifikasi. Kemudian masih ada lagi, ini tahap kedua ya teman-teman ya. Nah ini saya sedikit masuk identifikasi, kemudian ke asesmen. Sampai sejauh ini untuk identifikasi ada yang mau didiskusikan dulu silakan supaya pemahaman kita serupa. Silakan atau ada pertanyaan dulu biar kita nggak lanjut ke asesmen dulu. Karena yang saya mau teman-teman paham dulu identifikasi baru nanti saya lanjut ke asesmen. Silakan, ada lagi? Silakan kalau mau bertanya. Ada? Aman sejauh ini secara teknis untuk melakukan identifikasi sebagai guru nanti?
Aman ya. Oke, nah di sini saya ingin menjelaskan sedikit identifikasi dan asesmen. Kalau identifikasi ini teman-teman sifatnya klasikal. Klasikal itu artinya bareng-bareng ya. Di kelas ya 30 siswa ya 30. Bisa nggak Bu? Identifikasi individual bisa. Misalnya kan teman-teman ngajar udah lama nih ya di kelas itu. Kemudian Bu, saya nggak perlu screening satu kelas. Kan saya udah kenal sama anak saya itu boleh. Saya udah kenal ya Bu, emang dua ini kayaknya emang sulitan berhitung. Ya udah langsung aja identifikasi dua itu aja, nggak usah satu kelas ya. Kecuali kalau yang saya bilang screeningnya gurunya baru, muridnya baru, gurunya baru, jadi sama-sama belum kenal banget gitu. Nah, tapi kalau teman-teman sudah jadi guru kelas, sudah bertahun-tahun ngajar di situ, sudah tahu kemampuan anak, ya udah langsung aja. Siapa yang misalnya mengalami hambatan diduga, hambatan berhitung langsung aja diidentifikasi. Kadang kan kita mikir, loh kok dia nggak bisa ya Bu ngitung segini? Masa sih Bu, udah kelas 3 SD ngitung 2 tambah 2 aja nggak bisa gitu. Jangan-jangan dia diskalkulia, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti mereka nggak pintar, tapi memang ada hambatan di neuro mereka. Diskalkulia itu siswa saya dulu, saya ngajar di Kelapa Gading ya. Anak ini pinter banget, luar biasa teman-teman. Dia eh, sekolah di International School di Kelapa Gading ya, pasti pinter banget dong. Nah, anak ini kelas 3 SD, dia mengalami namanya diskalkulia. Meskipun dia pinter, dia ngitung udah bingung. 3 tambah 3 dia udah ngeblur. Dia udah ngeblur, tapi mata mata pelajaran lain dia hebat banget. Bahasa Mandarinnya bagus kan dia Chinese ya. Bahasa Mandarinnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus karena memang sekolahnya di international school. Jadi memang bahasa sehari-harinya di rumah, di sekolah itu memang English, full English gitu. Nah, dia pinter semuanya, tapi ketika ngitung match dia hancur lebur. Match dia itu kalau nggak tiga itu dua, kalau nggak tiga empat. Nah, itu yang menjadikan oh ternyata anaknya diskalkulia. Dia kesulitan berhitung. Nah, setelah itu baru dia dapat intervensi, diidentifikasi kebutuhannya apa, disesuaikan dengan kurikulum. Karena waktu itu anak ini pakai kurikulumnya IB ya, kurikulum apa saya lupa gitu ya. Intinya kurikulum internasional lah dari Cambridge gitu. Nah, disesuaikan kurikulumnya udah sampai mana, dibedah, kemudian dicoba lah, dites, oh ternyata memang benar, dia belum sampai ke sana. Bahkan ketika diturunkan jadi kelas 2 kan dia kelas 3 ya. Nah, ini nih, identifikasi sama asesmen, tapi saya belum masuk asesmen sebenarnya, tapi saya sedikit cerita aja. Jadi waktu itu pas kelas 3 terus dicoba pakai materi kelas 3 gitu ya, yang international curriculumnya, kemudian pakai materi kelas 3 dia belum bisa. Akhirnya diturun lagi ke kelas 2. Ternyata kelas 2 juga dia belum sampai, teman-teman. Untuk match-nya ya. Untuk match-nya dia belum sampai. Akhirnya diturunin lagi sampai kelas 1. Oh, ternyata dia baru sampai sana. Akhirnya dari situ kita berangkat. Kita belajar sama-sama dari materi kurikulum kelas 1. Nah, itu diturunin, sedikit-sedikit diturunin. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dia, baru kita kasih intervensi, kemudian strateginya seperti apa. Oh, ternyata dia butuh strateginya harus pakai media bergambar gitu ya, harus pakai media bergambar. Jadi dia lebih ingat gitu posisi jumlah-jumlah angka 3. Jadi dia angka 3 juga masih kebolak-balik. Angka 2, angka 4 sama angka 2, ini angka 2 apa angka 4 dia masih kebolak-balik. Ini 2 apa 4 ya? 4 apa 2? Nah, gimana menghitung ya? Angka 2 sama 4 aja dia suka kebolak-balik. Akhirnya kita pakai strategi, oke, kamu angka 2 ingatnya apa? Kamu angka 4 ingatnya apa? Ini gambarnya. Akhirnya baru dia mulai sedikit mengingat. Oke, saya tahu. Dia ingatnya, oke, angka 4 saya kursi. Oke, jadi kalau saya bilang, oke, ini angka berapa? Kursi. Ah, angka 4. Jadi yang diingat dulu bukan angka 4-nya, kursinya dulu. Yang diingat, kalau ini chair. Oke, chair. Ah, 4. 4, kata dia gitu kan. Atau mungkin angka 2. Angka 2 dia punya gambar kayak bebek ya. Kayak duck. Terus kalau dikasih angka 2, ini nomor berapa? Angka berapa? Kemudian dia jawab duck. Baru dia nanti bilang 2. Jadi yang dibilang bukan duanya dulu, tapi bebeknya dulu baru itu namanya kayak jembatan gitu ya, ada bridge-nya buat dia belajar. Itu salah satu strategi yang cukup menurut saya cukup efektif ya buat anak-anak di sekolah kuliah. Kita pakai namanya ada bridge-nya untuk belajar. Jadi nggak langsung angka 2, tapi dia harus ingat bebek dulu, baru dia harus bisa ingat angka 2. Nah itu prosesnya cukup panjang ya.
Nah, untuk identifikasi ini bisa klasikal, bisa individual, tapi ketika masuk asesmen itu individual, ya, nggak bisa klasikal. Meskipun seidentifikasi kasus, dia hambatan di skala kuliahnya ada 4 anak, mungkin teman-teman dari hasil identifikasinya ada 4 anak ya, ada 4 anak, kemudian asesmennya boleh nggak Bu saya gabungin? Nggak boleh, harus satu. Ingat dia beda-beda kebutuhan ya, meskipun teman-teman taunya Bu, kan eh, mereka ini sama Bu di skala kuliahnya gitu kan. Tapi ingat mereka punya kebutuhan yang berbeda. Mungkin ada di skala kuliahnya yang begini, ada yang begini, ada kebutuhan yang begini. Makanya kenapa kalau asesmen sifatnya individual ya. Kalau identifikasi bisa klasikal individual, kalau asesmen sudah jelas harus individual. Kalau sejauh ini saya lanjut dulu. Nah, ini asesmen yang harus teman-teman cek lagi ya. Oke, selanjutnya adalah asesmen. Asesmen ini suatu proses. Silahkan dibaca dulu. Boleh ada satu orang bantu saya baca apa itu asesmen? Silahkan, siapa yang mau bantu? Saya boleh, Bu. Ya, silakan Rizky. Asesmen. Asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara komprehensif yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik hambatan atau kelainan, kelebihan dan kelemahan, termasuk latar belakang dan kondisi keluarga, sebagai dasar penyusunan program intervensi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Oke, terima kasih Rizky. Jadi ini tuh proses pengumpulan data. Kalau tadi identifikasi ya melihat gitu, pengen tahu informasinya. Kalau asesmen sudah dikumpulin informasinya ya. Kalau identifikasi kan kita informasinya masih satu-satu tuh. Saya mau tahu dong namanya siapa, saya mau tahu dong dia tinggalnya di mana. Tapi kalau asesmen sudah pengumpulan secara komprehensif. Artinya secara keseluruhan. Saya nggak cuma pengen tahu nama dia, nggak cuma pengen tahu alamat dia, saya pengen tahu keluarganya seperti apa, kalau kita kenal sama seseorang ya. Kemudian saya pengen tahu dia karakternya seperti apa. Nah, ini satu paket. Satu paket. Kalau kita bahas ke anak berkebutuhan khusus, berarti kita pengen tahu karakteristik dia seperti apa sih, Bu? Kemudian hambatan dia apa sih sebenarnya? Kemudian kelebihan dia ini apa ya? Ingat ya, anak berkebutuhan khusus seberapapun berat kebutuhan misalnya hambatan yang mereka alami, mereka tetap punya kelebihan, teman-teman. Itu yang harus teman-teman catat ya. Seberapapun mungkin orang pikir, wah anak ini udah berat banget, tetap dia punya kelebihan. Meskipun di satu sisi kita juga sama punya kelemahan siapapun itu. Kemudian kita cari latar belakang seperti apa anak ini, riwayat kelahirannya seperti apa, Bu, kondisi keluarganya seperti apa, ini harus tahu. Jadi ketika teman-teman asesmen itu nggak cuma pengen tahu anak, tapi pengen tahu lingkungan dia seperti apa, orang tua dia seperti apa, pendidikan di rumahnya seperti apa. Kemudian lingkungan makronya mungkin di luar keluarga inti seperti apa. Nah, kenapa harus begini? Mungkin terdengarnya, Bu, saya berarti jadi guru harus kepo dong. Harus penasaran gitu. Iya, betul. Kalau dalam melakukan asesmen, teman-teman harus kepo ya. Nggak boleh nanti, saya cuek aja deh, Bu, biarin aja gitu. Tapi harus kepo. Keponya kepo akademik ya. Artinya kepo yang sesuai batas. Ini kepo saya sesuai dengan kebutuhan loh. Bukan kepo yang nggak ada tujuannya. Tapi memang kita harus tahu supaya bisa menyusun program yang tepat. Nah, nanti di asesmen, teman-teman yang harus teman-teman punya di asesmen 3, minimal 3 ini. Yang harus teman-teman ada di asesmen, kekuatannya apa siswa ini? Kelebihannya apa? Ya, harus tahu ini. Bu, saya mau cari. Jadi sebelum teman-teman dapat kekuatan itu belum beres asesmennya. Kekuatan dia apa sih? Kelebihan dia ini apa? Contoh misalnya gini, anak ini teman-teman melakukan asesmen terhadap anak yang mengalami gangguan mungkin emosi dan tingkah laku ya. Nah, teman-teman harus tahu
Mungkin mereka kekuatannya apa ya, Bu? Nah, dari hasil identifikasi atau dari hasil asesmen teman-teman dapat bahwa oke, ternyata dia punya kelebihan, Bu. Kelebihan dia kadang ada saatnya dia punya empati. Misal ya, tiba-tiba dia mungkin ngasih temennya makanan gitu ya, atau tiba-tiba dia kalem gitu. Itu artinya harus teman-teman benar-benar jadi observer yang sangat valid gitu. Nah, kemudian harus ada kelemahannya juga, hambatan. Kita bilangnya hambatan dia itu apa? Hambatan apa yang ada di anak ini? Teman-teman catat itu, semua di asesmen harus ada. Dan terakhir ada kebutuhan, ya. Dari kekuatan ini, dari kelemahan ataupun hambatan ini, kemudian nanti muncul namanya kebutuhan dia seperti apa. Nah, terakhir ada namanya profil siswa. Ya, ini yang teman-teman harus dibuat profil siswa ini jadinya seperti apa. Profil ini lengkap, isinya ya tadi kekuatan, kelemahan, kebutuhan, identitas anak, kemudian riwayat kelahiran dia. Kalau memang dibutuhkan itu harus ada ya. Jadi boleh teman-teman minta datanya ke orang tua kalau memang disetujui, boleh juga ke guru ataupun ke kepala sekolah silakan. Kalau memang teman-teman butuh misalnya ada anak hambatan pendengaran, Bu, saya pengen tahu riwayat kelahiran dia. Apakah dia memang hambatan pendengaran sejak lahir atau mereka sejak mungkin punya hambatannya setelah lahir. Ya, itu harus diketahui dan harus tahu penyebabnya apa. Biar kita nanti ketika kasih treatment ataupun intervensi, nanti intervensinya sangat tepat. Oke, berarti sesuai dengan kebutuhan anak. Ingat ya, di asesmen pada akhirnya menghasilkan namanya profil siswa ya. Ini asesmen. Nanti saya tayangkan contoh. Nah, ini secara komprehensif. Yang pertama ada data atau informasi ya. Kemudian teman-teman ada instrumen, ini ada tim asesor. Tim asesor ini lengkap. Jadi bukan cuma teman-teman doang ya. Ketika nanti teman-teman mau melakukan asesmen, nah, kita nggak bisa bekerja sendiri. Asesmen harus ada guru PKH-nya ya. Harus ada guru ortopedagog yang saya bilang, harus kalau bisa juga dokternya, kemudian juga psikolognya, kemudian ada kepala sekolahnya, ada kalau memang psikoterapis atau terapis-terapis yang memang terlibat, itu kita juga kerjasama sama orang tua. Ini yang paling penting. Asesor juga bisa orang tua. Jadi kita benar-benar tim asesor ya, namanya tim asesor. Bahkan kadang untuk ortopedagognya boleh nggak Bu saya 2 atau psikolognya 2 ya monggo kalau memang tersedia ya. Nah baru nanti kita ada instrumen kemudian masuk ke program intervensi ya. Jadi yang pertama teman-teman nanti ada instrumennya boleh kemudian dapat data secara komprehensif dianalisis oleh tim asesor baru terakhir ada namanya program intervensi. Ini yang kita bikin akhirnya. Program intervensi ini hasil dari tim asesor ini, bukan hasil dari teman-teman secara individual, tapi dari tim yang terdiri dari tadi guru PKH, psikolognya, guru BK kalau ada, terapis-terapis yang ada. Meskipun dia nggak di sekolah, misalnya, Bu anak ini ada loh terapisnya, kalau memang dia bersedia untuk jadi tim asesor, monggo. Tapi biasanya kita yang di sekolah aja ya, karena biasanya kalau melibatkan di luar sekolah, kecuali memang ada MOU, orang tua sudah terbiasa, itu nggak apa-apa. Jadi tergantung kondisi, situasi, dan kebutuhan di sekolahnya seperti apa ya. Jadi harus pakai tim, namanya tim asesor, supaya asesmennya hasilnya memang sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Baru nanti terakhir ada program intervensi. Nah, ini tujuan asesmen. Boleh dibantu satu orang baca tujuan asesmennya apa aja? Silakan. Yuk, silakan yang bisa bantu baca tujuan Saya asesmen. boleh, Bu. Silakan Habibah. Ya, tujuan asesmen kemampuan anak dalam setiap aspek, misalnya kemampuan bahasanya, motoriknya, maupun kognitifnya. Kedua, keperluan penempatan dan menentukan program pendidikan. Ketiga, menentukan arah dan kebutuhan pendidikan. Keempat, menyusun dan mengembangkan program pendidikan yang diindividualisasikan yang dikenal dengan IEP.
Terus yang terakhir ada menentukan strategi, lingkungan belajar, dan evaluasi, serta tindak lanjut pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih, Hafifah. Nah, ini tujuan asesmen. Asesmen dalam anak berkebutuhan khusus. Kalau dalam pendidikan khusus ya, teman-teman ya, bagi anak berkebutuhan khusus, asesmen itu wajib. Ya, wajib. Jadi nggak ada tawar-menawar. Bu, boleh nggak ya saya ngajar ABK nggak ada asesmen? Nggak boleh. Harus pakai asesmen. Makanya kenapa kalau orang PKH bilang asesmen adalah sifatnya wajib ya, nggak sunnah, tapi wajib, harus ada. Kebayang nggak kalau teman-teman nggak ngelakuin asesmen? Nggak tahu tuh apa kebutuhan anaknya, ngajar aja deh Bu saya. Kayak misalnya gini, teman-teman pernah kursus mungkin ya bahasa asing ya. Nah, biasanya kursus bahasa asing itu ada placement testnya, ada nggak? Placement testnya, supaya apa? Teman-teman belajarnya sesuai kebutuhan. Bayangin deh gini, kita pengen kursus nih. Contoh kita kursusnya bahasa Rusia. Kita pengen kursus bahasa Rusia. Kemudian nggak diakses tuh sama lembaga kursus. Ya udah kamu langsung masuk aja ya. Kamu terserah deh mau masuk kelas mana deh gitu. Ditaruh kita di kelas yang udah intermediate. Lah kita baru mau belajar huruf huruf Rusianya aja kita belum paham gitu, tapi kita langsung ditaruh di intermediate. Kira-kira tepat nggak itu? Nggak tepat. Ada hasilnya lebih baik nggak hasilnya? Mungkin kita lebih stres ya. Hasilnya yaitu lebih stres karena nggak sesuai kebutuhan teman-teman. Bayangin aja, teman-teman baru semester berapa? Sekarang udah semester 6 ya? Oke, berarti kalau semester 6 sudah dekat skripsi ya. Kebayang kalau teman-teman sekarang semester 2, kemudian langsung disuruh skripsi sama dosennya. Atau sekarang teman-teman semester 6, kemudian saya misalnya ke kampus minta ya udah deh kamu langsung tesis ya. Tesis itu tanpa tahu kebutuhan teman-teman. Oke, kalau memang sesuai kebutuhan teman-teman mau nggak mau disertasi aja silahkan gitu ya. Tapi ketika kita belum siap, kebutuhan kita belum sampai sana, disuruh tesis stres nggak kalian? Stres, skripsi aja kadang bikin stres ya. Tapi insya Allah enggak. Skripsi itu paling enak, teman-teman gak usah khawatir ya. Kalau dengar skripsi itu kayak dengar, wah itu something yang sangat seru gitu, atraktif. Seru, ya? Skripsi itu paling seru. Tapi ya seseru apapun skripsi saya nggak mau ngulang ya. Jadi meskipun orang bilang skripsi seru, tesis seru, saya nggak mau ngulang. Biarin aja gitu, cukup jadi kenang-kenangan gitu ya. Yang penting intinya semester 6 berarti semester depan teman-teman sudah PPL ya berarti ya? Atau sekarang PPL-nya? Adanya PKM, Ibu. Oh, PKM kapan? Iya, PKM lupa. Ya. Semester berapa? Eh, setelah semester ini mungkin. Oke, berarti semester 7 teman-teman udah PKM praktek kegiatan mengajar ya. Oke, siap. Nanti silakan teman-teman ya nikmati waktu menjadi gurunya. Itu adalah seluruh PKM biasanya 3 bulan ya. Kalau saya dulu 3 bulan. Saya PKM-nya di SLB Santirama ya. SLB Santirama pernah ada yang tahu nggak? SLB Santirama itu SLB khusus yang hambatan pendengaran. Kan saya spesifikasinya di hambatan pendengaran. Jadi saya lulusan UNJ juga ya. Belum lama kok. Jadi baru aja saya perasaan baru PKM gitu, tapi udah kembali ke sini lagi. Nah, saya PKM 3 bulan. Saya PKM 3 bulan, untungnya nggak jauh dari tempat tinggal saya, karena pas PKM itu jam setengah 7 harus sampai sekolah. Ya, jadi nggak boleh telat teman-teman setengah 7 time sebelum anak-anaknya masuk. Kadang saya jam 6 udah sampai ya, saking semangat PKM. Nah, PKM saya sambil nyusun proposal. Saya udah selesai proposal PKM proposal skripsi ya. Karena saya dulu kuliahnya itu nggak nyampe 4 tahun, saya cuma 3 tahun kuliah teman-teman. Semester 7 itu saya udah wisuda, saya nggak ada lagi. Jadi saya PKM langsung wisuda abis itu. Skripsi saya beres. Jadi pas PKM beres, skripsinya beres. Jadi barengan. Nah, teman-teman juga mungkin bisa ya, sambil PKM, sambil ngerjain penelitian. Kan pas kesempatan tuh, sambil PKM ngambil data gitu. Nah, pas beres PKM, teman-teman yudisium. Jadi nggak ada semester 8. Kan lumayan hemat 1 semester ya. Tapi intinya tetap nikmati, jangan terasa beban gitu. Jadi yang penting kuliah itu kita bahagia.
Bahagia dalam arti ya udah Bu, meskipun tugas banyak, ya udah saya tetap happy ngerjainnya ya. Jadi tetap mana yang sesuai kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi nggak usah ngebandingin sama teman sebelah gitu ya. Kita yang penting berprogres, yang penting berproses. Oh inilah saya gitu. Proses saya sudah sejauh ini ya. Proses teman saya mungkin udah jauh, saya ya udah saya sesuai kebutuhan saya sudah sejauh ini. Boleh teman-teman yang lain lebih cepat jadi penyemangat boleh. Asal jangan jadi beban buat mental ya. Itu yang tidak saya sarankan. Karena ketika nanti teman-teman semester akhir pasti itu kerasa pain-nya. Pain bikin skripsi. Pain bikin skripsinya luar biasa ya. Artinya ya kalau di teori ya memang mudah, tapi ketika kita jalani itu memang bikin stres yang luar biasa. Nah itu yang harus teman-teman belajar untuk menghandle pikiran kita supaya kita tetap tenang gitu, tetap tidak stres. Meskipun stres tuh nggak apa-apa, itu stres tuh manusiawi. Artinya teman-teman nggak, Bu, saya stres ya nggak apa-apa. Artinya stresnya masih normal gitu. Kalau kita bilang masih stres, kita masih sadar ya. Yang enggak, yang bahaya itu kalau kita nggak sadar. Nah, itu bahaya. Tapi ketika Bu saya stres, oh iya berarti kamu stresnya masih aman. Buktinya kamu sadar kok kamu stres. Itu dosen saya dulu. Tapi ya sekali lagi ya tetap cari proses healing gitu. Saya juga dulu pas skripsi pernah kok saya break 1 bulan ya. Bukan berarti saya gimana, cuma saya pengen break dulu. Saya bilang sama dosen pembimbing saya, Bu, saya break 1 bulan, saya break, benar-benar nggak nyentuh skripsi, tapi habis itu beres gitu. Jadi nggak masalah, teman-teman butuh istirahat gitu. Jadi jangan force sampai sakit-sakitan tuh saya nggak menyarankan ya. Artinya tetap harus pikirkan, tapi jangan jadikan beban pikiran. Kalaupun seandainya sudah overload gitu ya, udah ngerasa Bu saya nggak kuat lagi, ya kita harus cari solusi. Artinya boleh curhat ke dosen pembimbing ya, boleh curhat juga ke teman. Artinya curhat kita yang membawa solusi buat hasil tugas akhir kita. Jadi jangan sampai curhat kita jadi nambah stres sama orang itu ya. Nah, itu salah satunya. Dan juga tips dari saya, bisa teman-teman kalau dosen pembimbing itu enak kok. Pasti ngebimbing itu enak banget. Saya biasa dulu bimbingan itu kalau disuruh revisi, saya langsung revisi. Saya nggak pernah nunda-nunda ya. Kalau misalnya hari ini saya bimbingan, ya udah malamnya, siangnya langsung saya revisi, besok saya balik lagi ke dospem saya. Jadi dospem saya lihat muka saya lagi. Lihat muka saya lagi ya nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa cepat lulus ya. Daripada ditunda, akhirnya juga tetap harus dikerjain. Harus tetap dikerjakan juga ya. Tapi intinya sesuaikan dengan kebutuhan, dan satu lagi nikmati aja. Nikmati saja alurnya, nggak usah dipikirin ya. Nikmati, kalau waktunya begini ya sudah, akan ada saat yang tepat lah, nggak perlu kita kejar-kejaran banget atau seperti apa. Yang penting diri kita lebih penting dari skripsi itu sendiri. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini tujuan asesmen, jadi sifatnya wajib. Jadi ketika teman-teman nanti punya siswa yang berkebutuhan khusus, itu harus dilakukan asesmen dulu. Baru nanti bisa diberikan pembelajaran, supaya nanti kita nggak zolim ya. Karena kalau nggak sesuai kebutuhan mereka, yang ada kita stres, dianya stres. Nah, ini sebagai penempatan kebutuhan dia di mana, kemudian menentukan arah dia seperti apa, dan menyusunkan program pembelajaran dia yang diindividualisasikan, artinya yang IEP-nya harus individual, nggak bisa bareng-bareng, dan yang terakhir menentukan strategi lingkungan belajar dan evaluasi. Seperti yang saya sampaikan minggu sebelum, pernah saya sampaikan anak autism ya. Teman-teman sudah dapat tentang materi autis belum? Sudah ya? Nah, anak autis teman-teman yang harus diingat, misalnya nanti teman-teman punya siswa autis ya. Kenapa di sini penting menentukan lingkungan belajar? Karena anak autis itu mereka sangat penting untuk dilihat lingkungan belajar seperti apa ya. Beda sama anak lainnya. Dan mereka sangat sensitif terhadap lampu, mungkin terhadap warna, dan juga terhadap suara, itu beda-beda. Ada anak autis yang sensitif terhadap suara, jadi dia kalau dengar suara saja stres. Nah, ini harus teman-teman asesmen apakah dia begitu juga atau tidak, sehingga nanti lingkungan belajarnya disesuaikan. Ada juga anak autis yang tipenya dia tidak bisa apa ya, maksudnya sensitif terhadap cahaya.
sensitif terhadap warna-warna yang kontras, warna-warna yang terang. Nah, itu harus dievaluasi. Apakah ini akan mengganggu pembelajaran siswa saya atau tidak? Makanya kenapa teman-teman harus melakukan asesmen mendalam. Bagaimana kebutuhan pendidikan. Jadi bukan cuma kasih soal seperti tadi ya. Bukan cuma sekedar kita tahu akademik dia seperti apa. Tapi bagaimana kebutuhan dia dalam belajar. Contohnya tadi seperti siswa autis. Kalau Bu, ini siswa saya tantrum. Kenapa tantrum? Ternyata dia sensitif terhadap suara. Jadi ketika di kelas itu ada suara AC yang bagi kita nggak ganggu, bagi dia udah stres banget, teman-teman. Bahkan dosen saya pernah bilang ya, siswa autis itu teman-teman tahu ya ada yang cap ya, kalau brand yang kita pakai baju di belakang itu yang biasanya ada brandnya kan ada capnya. Nah itu bagi anak autis tertentu mereka bisa tantrum, teman-teman. Jadi bagi mereka itu bukan brand baju, bukannya cuma sekedar apa ya, kain kecil kayak gitu, tapi dia seperti silet yang bagi mereka sakit banget. Jadi bagi mereka itu bahkan seperti nyilet-nyilet punggung mereka. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Kenapa di sini menentukan lingkungan belajar itu penting banget ya. Jadi bukan sekedar akademik siswa saya, tapi bagaimana lingkungan belajar ini nyaman buat semua siswa. Makanya asesmen itu wajib. Teman-teman harus tahu anak autis saya ini kebutuhannya seperti apa supaya dia nggak tantrum tiba-tiba ya, nggak tantrum tiba-tiba, nggak kemudian nanti teman-teman merasa, waduh ini tantrum kenapa? Pasti ada penyebabnya ya, karena mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Makanya mereka tantrum. Jadi apa yang mau mereka sampaikan dengan apa yang ada di pikiran mereka itu berbeda. Itu yang menjadi hambatan mereka. Ini teman-teman harus pastikan kebutuhannya apa, itu biasanya orang tuanya yang lebih paham. Makanya tim asesornya harus ada orang tua, wajib ya. Oke, ini untuk tujuan asesmen. Nah, ini ada alat, artinya asesmen sebagai alat ya, untuk melihat kemampuan dan ketidakmampuan siswa, kemudian sebagai bahan dalam menentukan kebutuhan belajar dan dasar. Ingat, asesmen sebagai dasar penyusunan program. Tanpa asesmen nggak punya dasar. Kebayang kalau rumah nggak punya pondasi, hancur nggak? Nggak kuat ya, bisa hancur lebur. Sama juga asesmen itu, kalau teman-teman nggak punya dasar yang kuat, berarti pembelajarannya kacau balau nanti. Dan sebagai prasyarat, prasyarat sebelum nanti teman-teman melaksanakan pembelajaran. Karena memang sesuai kebutuhan. Kayak tadi, placement test. Kalau nggak sesuai dan kebutuhan mereka, ya berarti nggak sesuai juga dengan intervensi. Kayak tadi, kita belajar bahasa Rusia, harusnya harus dari tahap yang kita bilangnya tahap yang beginner mungkin ya, bukan elementary, tapi benar-benar pemula. Sedangkan kita diberikan kelas karena nggak dilakukan asesmen, kelasnya ditaruh di intermediate, ya hancur lah, kita bingung, nggak dapet apa-apa selain stres di kelas itu ya. Nah itu salah satu harus dilakukan asesmen. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya. Ini sekilas saja saya sampaikan. Pertama, prinsipnya berkelanjutan. Artinya asesmen itu nggak cuma sekali. Bu, saya udah asesmen loh semester ini. Wah, itu harus terus berlanjut. Kenapa asesmen harus berkelanjutan? Karena asesmen itu sifatnya fleksibel ya. Fluid. Jadi dia nggak bilang, Bu, hari ini anak saya nggak bisa kayak gini. Bisa jadi bulan depan dia bisa. Betul? Artinya asesmennya sifatnya fleksibel. Teman-teman boleh melakukan asesmen kapan aja, Bu. Nanti 3 bulan setelahnya saya melakukan asesmen ya. Boleh, silakan. Atau kalau teman-teman merasa kok anak saya ada perubahan, berarti 2 bulan. Sebulan saya melakukan asesmen lagi. Itu bebas banget. Jadi nggak kaku ya. Nah, program intervensi sama nggak kaku. Itu terus berjalan. Bisa jadi hari ini, asesmen hari ini, dia belum sampai ke situ, Bu, asesmen 2 bulan ke depan kok saya ngerasa dia udah bisa ya. Berarti itu ada peningkatan program yang teman-teman juga nanti akan ada namanya peningkatan juga. Intinya asesmennya sifatnya nggak rigid, jadi enjoy aja. Ketika teman-teman melakukan asesmen, ketika teman-teman mau bikin program intervensi, itu sifatnya terbuka. Terbuka, berkesinambungan, dan fleksibel. Artinya, ya sudah, saya mengikuti kebutuhan anak saya gitu. Kalau dia sudah berkembang, ya saya ikuti gitu. Jadi nggak harus, Bu, dia udah bisa, tapi program saya
Jadi saya harus ngikutin program, enggak. Kita ngikutin dianya, nggak usah ngikut programnya. Berarti kita rombak programnya, kita revisi lagi. Kemudian prinsip dia objektif, holistik. Ingat, dia holistik, artinya secara keseluruhan. Yang kita asesmen bukan cuma akademik, tapi semuanya, perkembangan dia. Kemudian lingkungan keluarga dia, dan kemudian bagaimana karakter dia, ciri khas anak ini. Itu semuanya teman-teman asesmen. Itu bedanya sama identifikasi. Dan yang terakhir adalah autentik. Artinya yaitu sesuai kebutuhan siswa ya. Nah, ini mengembangkan instrumen memerlukan beberapa prinsip yang perlu dihatikan. Objektif juga. Jadi nggak ngada-ngada. Gimana Bu kalau di asesmen emang siswa saya belum sampai sana? Ya udah biarin ya. Kita nggak usah nggak usah memperbagus-bagus, nggak usah memperburuk. Hasilnya ya udah apa adanya. Gitu aja. Sebentar ya, maaf saya batuk. Intinya teman-teman, asesmen itu hasil apa adanya itu yang akan kita masukkan dalam program intervensi. Jadi nggak bisa, Bu, saya ngebayangin ya, siswa saya nggak bisa. Hasil realnya seperti apa? Realnya kayak gini, ya udah kayak gini. Tapi Bu, saya berharap, nah itu beda lagi. Itu nanti di asesmennya ditulis, oh ini capaian yang diharapkan, capaian yang diharapkan. Itu boleh. Tapi hasil asesmennya tetap objektif. Kalau emang anaknya hambatan di situ, ya udah di situ. Gak usah dibagus-bagusin. Tapi nggak usah juga diburuk-burukin ya. Ya udah, kita ikut aja anaknya kayak gitu ya. Ini prinsip-prinsipnya. Ini sekilas aja teman-teman. Nah, ini sama. Untuk teknik identifikasi dan asesmennya sama ya. Ada observasi, ada tes, ada wawancara juga. Ini sama. Kalau untuk teknik kurang lebih sama ya. Cuma prosesnya yang beda sama instrumennya. Kalau instrumen asesmen lebih mendalam. Kalau identifikasi sekilas. Kalau asesmen untuk instrumennya sangat mendalam. Tesnya juga. Nah, ini saya tidak sampaikan karena mungkin waktunya terbatas. Saya sampaikan sekilas saja. Ini ada asesmen akademik dan asesmen perkembangan. Ingat tadi akademik ada membaca, ada menulis, ada berhitung. Kalau perkembangan ada asesmen kognitif, ada asesmen motorik, ada asesmen bahasa dan komunikasi, sosial emosi, dan persepsi. Ini adalah asesmen perkembangan ya. Jadi akademik cuma 3 ini teman. Oke. Ini mungkin terlalu jauh. Kita cukup sampai identifikasi dulu, nggak apa-apa. Kurang lebih intinya untuk asesmen sama dengan identifikasi, cuma bedanya asesmen lebih mendalam ya. Kalau identifikasi sifatnya di permukaan, tapi kalau asesmen sifatnya adalah di pendalaman. Kita mendalami hal yang kita cari ya. Tesnya juga sama, cuma beda instrumennya aja. Oke, ini saya ada contoh. Boleh saya stop saya dulu. Nanti saya kasih contoh ke teman-teman. Ini adalah contoh tugas ya. Tugas kakak tingkat kalian di PKH ya, yang dapat mata kuliah asesmen sama saya. Dan ini ada tugas UAS mereka. Jadi kita tugas asesmennya dari UTS sampai UAS itu sama karena sangat mendalam ya. Jadi mahasiswa harus mengulang-ulang lagi untuk observasi, identifikasi, asesmennya ke peserta didik yang mereka akses ya. Sebentar, saya cari dulu. Kognitif.
Oke, ini saya share dulu. Ini contoh perkembangannya kognitif. Instrumen, asesmen, kognitif. Sudah terlihat? Sudah ya. Nah, ini salah satu contoh kisi-kisi instrumen asesmen perkembangan kognitif ya. Ini untuk anak usia 7-11 tahun. Jadi diawali kajian literatur dulu seperti apa terkait tentang perkembangan kognitif. Jadi teman-teman harus tahu dulu secara teori perkembangan kognitif itu apa, kemudian bagaimana tahapan perkembangan kognitif. Baru nanti dari teori ini teman-teman analisis, kemudian baru dibuat instrumen ya. Nah, ini ada contoh kisi-kisi instrumen asesmen perkembangan kognitif. Nah, saya nggak kasih tugas ini karena tugas ini cukup lumayan ya untuk mengumpulkan materi-materi, kemudian harus dianalisis, baru nanti dibuat kisi-kisi instrumen yang nggak mudah. Jadi butuh waktu. Nah, ini kisi-kisi instrumennya yang usia 7-11 tahun ya. Contohnya di sini ada keterampilan, kemudian ada sub keterampilan, ada indikator, ada deskriptor, ada tekniknya. Di sini misalnya contohnya kognitif dasar, sub keterampilannya klasifikasi. Indikatornya apa? Mengelompokkan hal yang sejenis. Contohnya gini, anak mampu mengelompokkan objek berdasarkan warna. Jadi harus dirinci ya kalau untuk kisi-kisi instrumen. Kemudian anak mampu mengelompokkan objek berdasarkan bentuk. Nah, indikator teman-teman dan deskriptor ini harus yang bisa diukur ya. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya kalau anak mampu mengelompokkan objek berdasarkan warna itu terukur nggak kira-kira. Terus yang merah terukur, kita bisa lihat. Tapi ketika teman-teman bilang, misalnya saya mau bahas forum kognitif, misalnya anak mampu mengelompokkan apa ya objek yang dia sukai, terukur nggak? Atau objek yang baik, objek yang baik yang kata-kata yang seperti itu tidak terukur itu nggak boleh ya. Jadi di indikator, di deskriptor teman-teman harus pakai kalimat yang bisa diukur, measurable. Jadi bisa diukur berdasarkan warna, bisa diukur, berdasarkan bentuk bisa diukur, berdasarkan ukuran bisa diukur. Nah, ini sub keterampilannya dia bagi ada klasifikasi, ada seriasi, kemudian ada konservasi dan terakhir ada transitivitas. Ini dibagi lagi. Nah, ini contoh instrumennya. Kalau tadi kisi-kisi, sekarang adalah instrumen. Ini saya bilang tadi, dia bikin soal, butir-butir soalnya apa. Jadi yang pertama keterampilannya kognitif dasar, kemudian ada klasifikasi, indikatornya, deskriptornya jelas. Nah, ini butir-butir soal. Misalnya berikut ada 5 gambar bunga, bunga mana saja yang warna kuning. Nah, dia nanti milih bunga mana sih yang warna kuning. Ini bisa diukur. Nah, ini salah satu contoh ya. Contoh asesmen perkembangan kognitif. Coba saya cek, ada asesmen berhitung juga ya. Contohnya, sebentar ya. Nah, ini asesmen berhitung, sebentar. Versi asesmen berhitung, oke. Nah, ini adalah asesmen berhitung, tapi untuk kelasnya udah agak tinggi. Jadi bukan kelas dasar yang kelas 1-2 itu ya. Ini agak tinggi dan ini contoh instrumen asesmennya. Jadi di sini langsung ada komponennya, misalnya contohnya konversi. Kemudian kemampuan dasarnya apa? Misalnya anak mampu menjelaskan lusin. Kemudian misalnya ditanya, bisa nggak jawab berapa jumlah
buah dalam satu lusin. Kalau dia 12 berarti dia bisa tidak. Nah, di sini ada penilaian. Penilaiannya boleh ya, boleh tidak, boleh bisa, boleh tidak bisa, boleh mampu atau tidak mampu, atau teman-teman bisa juga kalau perilaku dia pakai skala Likert 1 sampai 5 itu boleh banget ya. Nah, artinya ini contoh saja instrumen. Saya pikir teman-teman juga udah biasa bikin instrumen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu dari saya. Mudah-mudahan setidaknya teman-teman semakin paham ya terkait sudah ada teorinya minggu lalu, sekarang secara teknisnya, identifikasi dan asesmen. Meskipun nggak mendalam karena memang mungkin bukan mata kuliah asesmen, yang saya mau teman-teman setidaknya punya insight tentang bagaimana identifikasi dan asesmen dilakukan sebagai seorang guru sekolah dasar. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri perkuliahan sore ini. Monggo, 2 orang aja karena waktunya terbatas. Ada? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini dulu. Minggu depan berarti kita sudah masuk minggu UAS ya. Jadi kalau tidak minggu depan kita akan sampaikan di grup. Nanti silakan dicermati UAS teman-teman seperti apa. Nanti kita diskusikan kembali. Kalau memang minggu depan kita butuh pertemuan lagi buat bahas UAS silakan. Tapi kalau teman-teman merasa sudah cukup dan kami sedang mempersiapkan UAS ataupun kami sudah bisa melaksanakan UAS mengerjakan tugasnya, artinya tidak perlu ada pertemuan lagi. Oke, cukup sampai di sini dulu ya, karena sudah habis waktunya. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Semoga semuanya tetap sehat, jaga kesehatan selalu karena UAS sedang akan berlangsung segera ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Terima semuanya. kasih Makasih banyak banyak Ibu. hari ini, Bu. In live ya. Ya Allah. Pencet mic.